Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengomentari tentang kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Hafidh Al-Mundhiri. Bahwasanya kitab At-Targhib wa Tarhib ini adalah termasuk daripada paling agungnya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, di mana yang kitab itu berisi tentang ajakan untuk melakukan fadilah-fadilah amal dan untuk ajakan untuk menghindari daripada kejelekan-kejelekan daripada amal. Jadi at-targhib itu asal kata dari raghaba. Raghaba itu ada raghaba fi ya. Kalau raghaba fi itu menginginkan atau ajakan untuk mengerjakan. Kalau tarhib ini ajakan untuk meninggalkan. Tentunya kalau yang targhib ini tentunya yang konotasinya positif, mengerjakan kebaikan. Yang tarhib adalah meninggalkan daripada keburukan-keburukan. Kemudian dalam kitab ini teman-teman tadi berbicara tentang adanya hadis-hadis dhaif. Memang Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Hafidh Al-Mundhiri tidak mensyaratkan bahwasanya hadis yang ada dalam kitab Targhib wa Tarhib beliau itu adalah semua derajatnya adalah sahih. Setelah dilihat ternyata ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Makanya seorang peneliti hadis bernama Syekh Albani membuat sebuah karya yang memuat karya-karya Al-Mundhiri dari hadis-hadis sahih saja. Kalau kitab aslinya ini ada 4 jilid. Kemudian ketika dipisah oleh Syekh Albani antara hadis yang sahih dan yang dhaif, beliau membuatnya dalam 5 jilid. 3 jilid berisi tentang hadis-hadis sahih setelah diteliti oleh Imam Al-Albani, dan 2 jilidnya berisi tentang hadis-hadis dhaif. Itu yang kita ketahui. Tetapi lagi-lagi dalam masalah fadhailul a'mal, saya kira tidak ada masalah kalau kita mau beramal dengan menggunakan hadis walaupun itu hadisnya masih dhaif. Tetapi kalau itu sudah hadis palsu atau hadis maudhu, maka itu tidak boleh. Ada beberapa pilihan, misalkan teman-teman kalau memang ingin mencari kitab-kitab yang berisi tentang hadis sahih dan hasan. Kalau ingin mencari dalam bidang adab, maka kita membaca Riyadhus Shalihin. Itu juga bagus. Selain kita membaca Targhib wa Tarhib, itu isinya lebih banyak daripada hadis dan sahih dan hasannya. Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Atau kalau kita ingin dalam bidang adhkar ya, zikir, kita juga baca karangannya Al-Adhkar karangannya Imam An-Nawawi. Kalau dalam bidang hukum kita baca Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Atau kita baca kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Maka itu jelas sudah kesahihannya. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya ketika hadis dhaif itu, ketika ketemu hadis dhaif langsung dibuang, tidak. Karena berbeda antara hadis dhaif dan hadis palsu, maka kita harus berhati-hati. Kalau palsu sudah kita buang, tapi kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan dia berasal dari Rasulullah, tapi dia bisa dhaif mungkin karena ada salah satu seorang perawinya yang hafalannya tidak kuat, yang lemah, atau ada salah satu perawinya yang tidak adil. Tapi bisa saja kemungkinan hadis itu berasal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu mengenai kitab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian dari beberapa pertanyaan daripada teman-teman, sebagian sudah saya jawab dari keterangan saya itu, dan juga sudah ada yang menjelaskan tentang Sahih Al-Albani. Yang saya baca di Maktabah Syamilah tentang kitab beliau, saya berikan contoh misalkan hadis nomor 16 ya. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu jaysh al-Ka'bah fa idza kanu bayda min al-ard yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim thumma yab'atsuna ala niyatihim. Rawahul Bukhari Muslim wa ghairihima. Ada beberapa hadis yang sahih beliau beri keterangan, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dan begitu ya.
Ada juga yang seperti ini. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yub'atsun nas ala niyatihim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa rawahu aidan min hadis Jabir illa annahu qala yuhsyarun nas. Ini yang saya baca di Maktabah Syamilah itu sementara ada keterangan tentang derajat daripada hadisnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.